Puji Tuhan, kalau hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam acara ibadah anak-anak sekolah minggu secara online. Walaupun secara online, kita tidak mengurangi rasa bahagia kita atau rasa gembira kita pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Bu Umi tetap mengingatkan untuk anak-anak supaya tetap menjaga kesehatan dalam situasi dan kondisi saat ini. Yaitu prokesnya yang pertama, jangan lupa anak-anak tetap mencuci tangan, menjaga jarak, jangan bergerombol. Yang selanjutnya, memakai masker. Kalau adik-adik mau pergi kemanapun, adik-adik harus membawa pakai masker supaya kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, anak-anak yang terkasih, kita akan berdoa. Mari Bu Umi antarkan. Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat Engkau, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pada hari ini ingin mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kami semua, supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak kami ya Allah. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami yakin tangan Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami semua. Berkati kami semua pada hari ini. Kami serahkan Bu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
srek srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh selama jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh selama jiwaku. Berbuah, 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 oh, Shalom anak-anak. Kembali kita bertemu dengan Ibu Eksi. Saat ini akan membawakan firman Tuhan yang diberi judul Aku Anak yang Suka Menghargai Perbedaan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Bu Eksi bacakan, anak-anak menyimak ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dalam panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ayat Nas diambil dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Firman Tuhan kali ini menceritakan tentang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat saat itu sekitar tahun 60. Dari ungkapan Paulus mengenai keadaan yang dipenjara oleh karena pemberitaan Injil. Dalam beberapa literatur sejarah gereja
diceritakan bahwa jumlah orang percaya semakin bertambah dari berbagai kalangan termasuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Pertumbuhan ini membuat resah di kalangan orang Yahudi. Oleh sebab itu, mereka secara aktif menghasut pemerintah dan masyarakat untuk menolak pengajaran kekristenan. Bahkan, orang Kristen saat itu diperlakukan sewenang-wenang, ditekan dan ditindas. Namun, Rasul Paulus yang dipenjara saat itu menulis surat berpesan kepada jemaat agar tetap hidup dalam kasih baik dengan saudara seiman maupun dalam masyarakat. Paulus menunjukkan 3 tantangan besar dalam jemaat yang harus dihadapi saat itu, yaitu perselisihan di antara jemaat, pembagian tugas pelayanan sesuai dengan karunia, menghadapi pengajar-pengajar sesat yang cenderung memecah belah. Dan ada 3 hal yang harus diupayakan, yaitu jemaat harus tetap rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Tentunya di saat-saat masa sulit seperti itu, di mana orang Kristen banyak yang ditindas, diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan tidak adil, tentunya sangat sulit untuk melakukan pesan dari Rasul Paulus. Namun, itu semua tak akan mungkin tercapai jika jemaat dapat bersatu karena adanya Roh Allah dalam diri jemaat sendiri. Dengan menjadikan kesatuan, maka terwujudlah wajah Kristus dalam diri jemaat. Bu Eksi akan menceritakan tentang cerita burung dan ikan. Bu Eksi punya burung dan ikan. Suatu hari terbanglah seekor burung. Seekor burung ini terbang mengitari sungai. Ketika dia terbang mengitari sungai, dia akhirnya hinggap di atas pohon. Di atas pohon, si burung memperhatikan di dasar sungai. Ada sesuatu yang menarik perhatian si burung. Ternyata burung itu memperhatikan cacing yang menggeliat di dasar sungai. Sepertinya enak untuk dimakan. Burung kemudian berusaha menangkap sendiri. Si burung langsung terbang meluncur ke bawah ke dasar sungai untuk mendapatkan cacing. Tapi ternyata burung tidak mampu menyelam. Burung tidak bisa menyelam. Akhirnya burung terbang lagi. Dia berusaha lagi, tapi dia tidak mampu lagi. Burung terbang lagi, hingga akhirnya burung menyerah. Dan dia hanya termangu berdiri di ranting pohon sambil tetap memperhatikan cacing-cacing yang menggeliat di dasar sungai. Lalu, sementara itu, ada seekor ikan. Seekor ikan ini berputar-putar mengelilingi sungai dari hulu menuju hilir. Dia naik kembali menuju hulu kembali. Dia memperhatikan ada pohon di sekitar sungai. Dan di pohon itu ada buah yang begitu menarik perhatian si ikan. Akhirnya si ikan berusaha melompat dari sungai ke atas untuk mencoba menggapai buah yang ada di pohon itu. Dia melompat dari sungai, bus. Tapi tetap dia akhirnya tidak dapat menyentuh buah di pohon itu karena buahnya terlalu tinggi. Dia tetap mencoba kembali. Tetap tidak bisa menggapai. Akhirnya
Si ikan hanya berputar-putar mengelilingi sungai sambil bersedih. Ah, seandainya aku bisa makan buah dari pohon itu, sepertinya enak sekali. Kemudian si ikan memperhatikan di atas pohon ada si burung yang sedang bertengger. Lalu si ikan berkata kepada si burung, "Hai burung, hai burung." Dia berusaha memanggil si burung. Burung akhirnya menoleh ke bawah. Ada apa ikan? Aku ingin bantuanmu burung. Apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa aku bantu? Kata si burung. Si ikan menjawab, bolehkah kamu menjatuhkan buah-buah yang ada di pohon itu agar aku bisa memakannya? Lalu si burung berkata, "Oh, tentu saja. Akan sangat mudah bagiku untuk menjatuhkan buah yang ada di pohon untukmu. Tapi maukah kau juga menolongku? Aku menginginkan cacing yang ada di dasar sungai. Maukah engkau mengambilkannya untukku?" Kata si burung. Si ikan menjawab, "Oh, tentu saja jika itu yang kamu inginkan. Aku akan mengambilkannya untukmu." Terima kasih ikan, terima kasih burung. Nah, akhirnya kedua makhluk ini yang berbeda habitatnya, berbeda lingkungan hidupnya, bisa menikmati, bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walaupun sebenarnya dari kemampuan mereka sendiri mereka tak mampu untuk meraih apa yang mereka inginkan. Tapi dengan saling membantu satu sama lain, ternyata mereka bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Begitulah cerita tentang burung dan ikan yang saling membantu. Mereka menggunakan kemampuannya untuk membantu yang lain. Dari cerita ikan dan burung tadi, kita dapat belajar bahwa perbedaan yang ada di sekitar kita, sebagai anak Tuhan, kita wajib mensyukuri dan memberi diri dengan sukacita, membantu siapa saja dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga mendatangkan damai sejahtera. Amin. Tiba saatnya pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan ini boleh anak-anak sampaikan atau titipkan kepada ibu guru yang dekat dengan rumah anak-anak ataupun bapak ibu majelis yang sebagai majelis wilayah. Baiklah, anak-anak yang terkasih, selamat mempersembahkan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Engkau mengucap syukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan atau mengaturkan persembahan kepada Engkau. Kiranya kasih Tuhan menyertai persembahan ini, memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya juga Engkau berkati orang tua kami masing-masing, supaya orang tua kami masing-masing senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga bisa membimbing dan mendidik anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa diberi kesehatan, diberi keberkat, supaya apa yang dilakukan oleh orang tuanya bisa menjadikan berkat bagi anak-anaknya juga. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman itu juga berguna bagi kehidupan kami, sebagai dasar kehidupan kami. Selanjutnya ialah kami serahkan kehidupan anak-anak kami pada hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka satu persatu, Tuhan sendiri yang akan hibur mereka satu persatu dan memberkati mereka satu persatu. Hanya dalam Yesus Kristus kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna. Terima kasih Tuhan. Amin.